sorted, dia tidak perlu terurut ya. 1579 2, 4, urutannya begitu. 4 itu posisi ke-6 ya, nggak bisa diubah-ubah. Beda dengan himpunan. Jadi saya ulangi lagi, jadi diberikan S sebuah barisan bilangan, ya, barisan bilangan, dan X adalah salah satu bilangan. Jadi searching ini mencari apakah X ada di S, kalau ada di posisi berapa. Nah, K ini adalah posisi X di S. Ya. Eh, akan ada dua jenis S. Yang pertama S yang terurut, ya. 1, 3, 5, 7, 14, 25, 26, nah, dan seterusnya terurut. Ada juga S yang acak, tidak terurut. Itu algoritmanya lain. Ya. Yang ini adalah algoritma ya, yang di halaman berapa di 124 ini. Ini adalah algoritma untuk S yang tidak terurut. Ya. Jadi ini algoritmanya. Pertama, kita inisialisasi I-nya sama dengan 1, K-nya sama dengan 0. I itu adalah indeks elemen. Elemen ke I di S, ya, elemen ke 1. Kalau I-nya 1, elemen ke 1. I-nya 7, elemen ke 7. I-nya 12, elemen ke 12. Gitu kan. Kita menyebutnya S1, S2, S3, S4, dan seterusnya. K mula-mula sama dengan 0. Menunjukkan K sama dengan 0 itu belum ditemukan. Jadi kalau misalkan sampai pencarian selesai, ada 100 elemen, ya, sudah dikunjungin sampai elemen ke 100, kemudian tidak ketemu juga, maka K-nya akan tetap 0. Jadi kalau outputnya K-nya sama dengan 0, berarti X itu tidak ada di S. Anda tinggal untuk interface-nya dengan 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 user, misalkan tinggal write if K sama dengan 0, write tidak ketemu. Nah, itulah untuk interface-nya ya, atau komunikasinya dengan customer. Oke, jadi while I masih lebih kecil daripada N, jadi I-nya N kecil itu adalah banyaknya elemen, while I masih lebih kecil atau sama dengan N, dan K-nya masih sama dengan 0, dan ya, ini logika dan, dua-duanya harus benar. Ya. Kalau N-nya 100, I-nya 7, berarti I 7 masih lebih kecil daripada 100. Ya, itu benar. Dan K-nya masih 0, benar, benar, N benar, hasilnya benar, maka while ini masih jalan. Ya. Jadi walaupun N-nya 100, I-nya 70, tetapi K-nya tidak sama dengan 0, berarti pernyataan K sama dengan 0 itu salah. Benar dan salah, hasilnya salah. Karena salah, while-nya berhenti. Ya. Jadi, mulai dari I sama dengan 1. Jika S1 sama dengan X, yaitu data yang dicari, maka K-nya sama dengan I. Misalkan I-nya 7. Ya. Jika S7 itu sama dengan X, X-nya katakanlah 25. Jika S7 sama dengan 25, yaitu yang dicari, maka K-nya diisi oleh 7. Kemudian I-nya naik, ya, masuk ke atas, while I-nya masih lebih kecil daripada jumlah data, tapi K-nya sudah tidak 0, tapi 7. Maka ini break, tidak berlanjut. Ya. Itu perhatikan, while itu hati-hati. Jangan sampai infinite loop. Loop-nya tidak berhenti. Ya. Oke. Berapa worst case running time-nya? Nah, ini kan worst case running time-nya adalah ON. Ya, di sini dituliskan. Worst case, the procedure takes ON time. Jadi kalau misalkan N-nya 100, ini while ini harus 100 kali. 100 kali itu artinya apa? Artinya yang dicari ada di ujung suku suku ke 100, posisi ke 100, atau
tidak ada, ya. Itu worst case-nya. Selalu running time atau kompleksitas itu dinyatakan dengan worst case, ya. Jadi worst case-nya adalah ON. Ya. Nah, kita bahas searching, ini mata kuliahnya paralel, ya, tapi algoritma sekuensialnya harus dipelajari juga. Dari sini kita dapatkan TS running time sekuensial adalah ON. Ya, nanti dibandingkan dengan running time paralel suatu algoritma, maka akan didapatkan speed up. Karena speed up itu running time sekuensial dibagi running time paralel, ya. Kemudian jadi itu pentingnya ngebahas algoritma sekuensial. Saya ulangi lagi, jadi yang ini adalah sequential search, adalah algoritma sekuensial searching untuk S yang tidak terurut. Untuk S-nya barisan bilangan acak. Ya. Nah sekarang paralelnya seperti apa? Ya, ini banyak sekali ini searching ini. Tapi kita akan bahas dua saja, satu untuk S yang terurut, satu lagi yang S tidak terurut. Yang ini yang tidak terurut, ya. Yang tidak terurut paralelnya yang mana? Paralelnya adalah ini SM search, ya. SM search. SM ada baca lagi belum satu. SM itu singkatan dari share memory, ya. Jadi share memory. Share memory itu ada 4, ada REW, ada ERCW, ada CREW, dan ada CRCW. Ya. SM ini untuk manapun dari keempat jenis komputer, paralel, ERCW, kemudian REW, dan seterusnya, itu semuanya terdiri dari 3 langkah. Pertama adalah paralelnya, katakanlah saya punya 100 data, S-nya itu 100, S-nya 100, ya. Dan kemudian N besarnya banyaknya prosesor adalah 5. Sehingga tentu saja setiap prosesor itu harus memegang 20 data. Jadi mencari angka X, katakanlah angka 25, itu di masing-masing 20 data tersebut, ya. Jadi prosesor 1 itu adalah mencarinya di elemen ke-1 sampai 20. Prosesor 2 tentu dari 21 sampai 40. Mencari angka 25, katakanlah X-nya 25. Ya. Dan kemudian prosesor 3 dari 41 sampai 60 dan seterusnya. Ya. Oke, 3 langkah ini. Yang pertama adalah for I1 to N besar, jadi ini perintah untuk semua prosesor N besar. Baca X, sebenarnya bukan X saja, X itu adalah bilangan yang dicari. Ya. Bukan X saja, tapi N kecil dan N besar juga harus diketahui oleh setiap prosesor. N kecil adalah banyak data, dan N besar adalah banyaknya prosesor. Ya. Nah, ini bergantung. Ini berarti read, ya, read. Bisa eksklusif read, bisa eksklusif write. Nanti dibahas di bawah. Ya. Setelah dapat X, S kecil dan setelah dapat X, N kecil dan N besar, selanjutnya adalah 2 langkah ini, ya, 2 langkah untuk searchingnya di 2 langkah ini. Pertama adalah mengambil 20 data, kalau N kecilnya 100, N besarnya 5, ya, berarti 100 bagi 5, 20. Jadi 20, ya. Nah, ini adalah code-nya, ya, atau skripnya. Jadi masukkan aja I-nya. Kalau I-nya sama dengan 1, berarti dia elemen ke-1, ke-2, ke-3 sampai 20. 100 per 20. Kalau N kecilnya 100, N besarnya 5, ya. Kalau I-nya 2, ya, 2 kurang 1 dikalikan 20 ditambah 1, 21. 21, 22, 23, 24 sampai 40, ya. Dan itu bareng-bareng.
Artinya apa? Ketika prosesor satu mengambil elemen pertama di S, maka prosesor 2 mengambil elemen ke-21 di S, dan kemudian prosesor ketiga elemen ke-41 dan seterusnya. Ya. Setelah dapat S-nya, maka panggil sequential search yang tadi kita bahas. Sequential ya, jadi karena ini tugasnya untuk setiap prosesor. Ya. Tapi mencarinya di SI. Prosesor satu mencarinya di S1, S besar, ya S besar 1, S besar S besar 1 itu adalah subbarisan, ya, subbarisan yang berisi 20 bilangan. Kalau sekali lagi kalau N kecilnya 100 dan N besarnya 5 ya. Nah, jalankan algoritma yang tadi ya sampai didapatkan KI. Apakah KI-nya masih 0 atau ada ya? Oke. N4. Kemudian terakhir adalah laporan ya, karena di sini KI. Di sini KI ya. Sementara yang harus laporkan adalah K. Jadi yang menjadi K siapa? Ya. Apakah KI yang ditemukan prosesor satu atau prosesor 2 atau prosesor 3 ya? Yang mana? Nah, itu harus dipastikan ya. Nah, coba kita lihat ya. Kasus RL eksklusif read, bacanya eksklusif, menuliskannya eksklusif. Membacanya eksklusif di alamat tertentu yang berbeda dari satu prosesor ke prosesor lain ya. Prosesor satu dia hanya membaca pesan di alamat 40 ya. Prosesor 2 di alamat 92 misalnya gitu kan. Nah, itu kalau prosesor 2 ingin mengirimkan pesan ke prosesor satu, ya kirimkan ke alamat 40. Sebaliknya prosesor satu kalau mau mengirimkan supaya pesan supaya dibaca oleh prosesor 2, maka dia harus mengirimkan di alamat prosesor 2 tadi ya. Nah, ini eksklusif ya, ini eksklusif. Eksklusif read ya, eksklusif read. Jadi artinya X kecil, kemudian N kecil dan N besar itu di share ke semua prosesor. Jadi gimana? Prosesor satu ngambil dari alamat tertentu dan kemudian ngasih tahu prosesor 2 ya, ngasih tahu prosesor 2 itu artinya apa? Dia menempatkan data di alamat tempat prosesor 2 membaca. Berikutnya satu mengirim pesan ke 3, 2 ke 4. Berikutnya 1, 2, 3, 4 kirim pesan ke 5, 6, 7, 8. Berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mengirimkan data pesan ke 9 sampai 16. Jadi kalau 16 prosesor itu 4 langkah selesai. Ya, tidak perlu 16 langkah untuk ngasih tahunya. Ini eksklusif. Sehingga prosedur satu ini itu dinyatakan sebagai running time-nya adalah O log n besar ya. Jadi kalau prosesornya 16, log 16 itu adalah 4. Lognya basis 2 ya. Kemudian step kedua karena datanya adalah N kecil per N besar, maka tentu saja running time-nya langkah kedua itu adalah O N kecil per N besar. Ini eksklusif ya. Eksklusif di R dan write 1 dan 3. Di 3 dia kembali lagi log N besar. Jadi dari 16 dikirim ke atasnya, ya masing-masing 2 binary ya. Jadi 1 dan 2 yang melaporkan adalah 1, 3 dan 4 yang melaporkan adalah 3, dan seterusnya. Ya. 1 dan 3 yang melaporkan 1, kemudian 5 dan 6 yang melaporkan 5, dan seterusnya sampai ke atas. Ya. Itu ada berapa langkah log juga. Ya. Sampai masuk ke X. Ya. Jadi KI. Ya.
Nah, kalau yang kedua adalah ada concurrent-nya, tapi masih ada eksklusifnya. Concurrent write itu tentu saja dia akan, mengakibatkan write conflict. Write conflict harus diselesaikan, ya. Itu seperti apa, ya. Misalnya apa, yang melaporkan ada atau tidak ada, yang melaporkan, adanya X, itu adalah prosesor yang menemukan X dan prosesor itu nomor terkecil. Misalkan prosesor satu tidak menemukan, prosesor 2 menemukan, maka prosesor 2 yang melaporkan. Bisa seperti itu. Atau bisa yang terbesar, boleh, ya. Tapi yang pasti dia tidak bergantung kepada jumlah prosesor, ya. Jumlah prosesornya ada 100, kemudian perintahkan aja nomor terkecil, ya, adalah prosesor yang menemukan yang bernomor terkecil. ERCW. Yang 513 itu CREW, concurrent read exclusive write, ya. Ada concurrent-nya, ada eksklusifnya, masih ada eksklusifnya, ya. Jadi, nomor, ERCW dan CREW itu TN-nya sama begini, ya. Karena ada eksklusif, ada suku yang ini. Eksklusif berarti ada suku yang ini, O log N, ya. Di sini juga ada eksklusif, jadi berarti ada O log N juga, ya. Oh, sorry, ini cost-nya. Ini cost-nya, kalau cost-nya berarti dikalikan N besar. Cost itu adalah running time paralel dikalikan, jumlah prosesor. Ini log N menjadi N log N. Ini ON per N besar, ini menjadi ON kalau dikalikan N besar, ya. Nah, jadi di sini dikatakan step 1 dan step 2 sama seperti REW, ya. Step 1 itu broadcast, step 2 itu mencari, step 3. Nah, step 3-nya adalah constant time, ya. Karena concurrent write, ya. Yang ini step 1-nya constant karena concurrent. Step 2 dan step 3-nya masih seperti REW. Sehingga rumusnya untuk 3 ini itu sama dengan ini, TN dan CN-nya. Yang keempat adalah CRCW, keduanya concurrent, berarti tidak ada suku ini, ya. Tidak ada suku log N ini, ya. Sehingga, suku ini pun tentu tidak ada. Dan cost-nya itu sama dengan ON. Dan ON itu sama saja dengan, running time sequential yang tadi kita bahas, ya. Jadi yang cost optimal itu yang CRCW, ya. Jadi dari share memori, dari 4 share memori, komputer paralel, itu yang cost optimal adalah CRCW. Karena cost-nya sama dengan running time sequential, ya. Itu, untuk S-nya yang tidak terurut, ya, SM. Nah ini ya, random sequence. Jadi random sequence. Jadi S-nya adalah acak, tidak terurut, ya, tidak terurut. Nah, sekarang bagaimana kalau S-nya terurut? Kalau S-nya terurut, tentu saja kalau misalkan saya punya, barisan bilangan yang terurut, maka, algoritma yang paling mudah adalah, algoritma binary search. Ini binary search itu sudah ditulis di bab 3, tapi topiknya ini karena ini dipakai di merging, ya. Tapi ini topiknya adalah topik searching, ya. Artinya gimana kalau misalkan ada 100 bilangan, maka kunjungi mediannya yang tengah-tengahnya, elemen ke-50. Mencari angka 25. Apakah elemen ke-50 itu 25? Kalau iya, ya udah selesai, ya. Berarti, 25 ada, yaitu di posisi ke-50. Kalau tidak ada, cek apakah posisi ke-50 tadi itu bilangannya lebih besar dari 25. Kalau lebih besar dari 25, berarti 25 ada di belahan kiri, ya.
Jadi ada 50 data pertama kiri ya, kalau data semuanya awalnya 100 ya. Kalau, elemen ke-50 itu lebih kecil daripada 25, berarti 25 ada di kanan. Jadi elemen ke-51 sampai 100 ya. Nah, katakanlah ada di kiri, berarti kita mencarinya dari elemen pertama sampai 50. Apa yang dilakukan? Sama, kunjungi tengah-tengahnya, yaitu posisi 25. Di posisi 25 itu beneran 25 atau bukan? Ternyata 13. Berarti 25 ada di kanannya, ya. Jadi dari mulai 100 pencariannya menjadi 50, menjadi 25, menjadi 13, menjadi dibagi 2 dibulatkan ke atas gitu ya, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau misalkan datanya cuma 16, 16, kemudian mencari di 16, berikutnya mencari di 8, mencari entah 8 kiri atau 8 kanan, ya. Mencari di 8, mencari di 4, mencari di 2, mencari di 1, ya. Jadi ya kira-kira 4 langkah lah ya. 4 langkah selesai. Nah, ini algoritma binary search-nya. Perhatikan, ini kasus untuk S yang, apa namanya, terurut, ya, S-nya terurut. S-nya adalah barisan terurut. Sama yang dicari adalah X, outputnya K, yaitu posisi S di X. Inisialisasinya ada 3, I sama dengan 1, I itu inisial wilayah pencarian pertama, dari posisi berapa? Dari posisi 1, I inisial, posisi awal, dan posisi akhir H, halt, ya, halt. Halt adalah N. Jadi kalau ada 100, I-nya 1, N-nya 100. Cari di posisi 1 sampai 100. Inisial berikutnya adalah K-nya sama dengan 0. Artinya si X itu belum ketemu. Nah, maka ini algoritmanya. While I lebih kecil daripada H, ya, while I masih lebih kecil daripada H, maka pencarian ini dilakukan. Hitung M. M itu titik tengah antara I dan H. Awalnya 1 ditambah 50 dibagi 2, ya. Itu kira-kira, 1 ditambah 100 dibagi 2, kalau N kecilnya 100, itu kira-kira 50 lah ya, dibulatkan ke bawah. 50, maka jika S sama dengan S50 itu, maka selesai, ya. K-nya diisi oleh M, ya, M-nya 50 tadi, dan I-nya dinaikkan. Ini trik saja ini. Trik supaya loop berhenti. Kalau I-nya lebih besar daripada H, ya, maka ini menjadi salah, ya. Kalau I-nya lebih besar daripada H, berarti ini kondisi ini, logika ini salah. Kalau logika ini salah, maka while-nya berhenti. Ya. Itu terjadi kalau X-nya sama dengan SM dan K-nya sudah tidak nol lagi. Kalau ini tidak benar, ya berarti apa? X-nya itu bisa lebih kecil dari SM atau lebih besar. Kalau lebih kecil, maka H-nya menjadi setengahnya. H itu adalah sama dengan M-1, lebih besar, H-nya adalah M plus 1. Ya. Terus saja berulang ya sampai dia berhenti. Worst case-nya berapa? Worst case-nya adalah log N. Ya, seperti tadi saya gambarkan. Jadi kalau saya mencari di 16 bilangan, ya di 16 bilangan, mencari X di 16 bilangan yang terurut, maka apa namanya, worst case-nya adalah saya menemukannya di langkah keempat. Ya. Sorry, bukan menemukan. Maka algoritma ini berakhir di langkah keempat. Langkah keempat itu kalau X-nya ada maupun tidak ada. Ya, X-nya ada atau tidak. Jadi ini O log N. Ya, ini beda ya dengan yang tidak terurut tadi. Yang tidak terurut algoritma sekuensialnya adalah ON. Ya, ini adalah O log N. Oke, bagaimana yang paralelnya? Yang paralelnya adalah kita menggunakan algoritma ini, ya. Algoritma Krauss search.
Ya, ini untuk apa namanya? Ini judul besarnya adalah Searching Sorted Sequence, ya. Sorted Sequence. Ini banyak banyak algoritmanya, tapi saya akan bahas satu saja, ya, yaitu Krauss searching. Nah, ini sorted sequence, ya. Jadi S-nya terurut, ya. Kalau S-nya terurut, maka sekuensialnya adalah pakai binary search, ya, dan kemudian paralelnya pakai Krauss search, ya. Uh, argumennya masih tetap, ya, parameternya masih tetap S, X, dan K, ya. Mula-mula Q-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan N. Ini kita akan mencari di sini, ya. Kemudian K-nya 0, ini menunjukkan yang dicari belum ketemu. Kemudian kita definisikan G itu adalah log dari jumlah data plus 1 ditambah log dari jumlah prosesor 1, prosesor plus 1. While key masih lebih kecil daripada R, sama lah kira-kira dengan apa namanya, dengan binary search idenya, ya. Maka hitung J0, J1, J2, J3, J4 sampai J jumlah prosesor. Dan kemudian setiap prosesor itu harus menunjukkan angka, ya, dan kemudian membandingkan angka tersebut, ya, membandingkan angka tersebut dengan yang dicari, ya. Apakah sama? Kalau sama berarti selesai, ya. Apakah sama? Apakah SJ-nya lebih besar atau SJ-nya lebih kecil, ya. Kalau bilangan yang ditunjuk ini sama dengan yang dicari, maka selesai. K-nya adalah posisi ke J1 atau JI. Kalau tidak, kalau SJI-nya data yang ditunjuk itu lebih besar daripada data yang dicari, ya, maka si prosesor tersebut mengisi atau membentuk flag, ya, flagnya adalah left, ya. Jadi kalau yang ditunjuk datanya itu adalah lebih besar daripada yang dicari, maka dia bentuk flag kiri. Artinya apa? Yang saya tunjuk itu lebih besar dari data yang dicari. Berarti data yang dicari ada di kiri bilangan yang saya tunjuk. Kalau sebaliknya berarti ada di kanan, ya. Dan kemudian dicari C yang C C berurutan yang tidak sama. Nah, kalau ini, ya, dan kemudian itu ganti Q dan R-nya. Kembali lagi ke atas, ya. Nah, kita lihat contohnya. Saya punya berapa nih? 15 bilangan, 15 bilangan terurut. 1, 4, 6, 9, 10, 11, 13 terurut, ya, terurut. Dan ini banyak bilangannya adalah 15. Saya menggunakan 3 prosesor dan yang dicari X itu adalah 45, ya. Dari algoritma yang di atas tadi, maka Q-nya sama dengan 1 dan R-nya sama dengan 15. Q itu defaultnya 1 dan R-nya itu 15, yaitu jumlah data sama dengan N, ya. Dan K-nya sama dengan 0, ya. Jadi inisialisasi yang atas, yang ini, ya. Q-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan N, 15, dan K-nya sama dengan 0. Kita hitung G-nya, log datanya 15, 15 ditambah 1, 16, log 16 adalah 4, lognya basis 2, ya. Dan prosesornya ada 3, 3 plus 1, 4, log 4 adalah 2, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ini bagi, ya. Kemudian diisi apa namanya, di sini, ya. Jadi J1, J2, J3 karena Q-nya 1 masih 1, maka ini menjadi 0, ini yang berperan menjadi I-nya. N-nya 3, 3 ditambah 1 itu adalah 4, 4 pangkat G min 1, G-nya 2, jadi 4 pangkat 1 ya 4. Kalau I-nya 1 berarti 1 kali 4. I-nya 2, 2 kali 4, 8. I-nya 3, 3 kali 4, 12. Ya.
Jadi 4, 8, 12 itu adalah posisi. Posisi dan kemudian angka berapa di posisi tersebut, ya. Nah, seperti yang tadi dikatakan, maka J1-nya adalah 4. 4 itu apa? 4 itu adalah 9. 9 itu dibandingkan dengan yang dicari 45, ini 9 lebih kecil. Maka prosesor 1 itu akan membuat flag kanan. Artinya apa? Angka yang dicari ada di kanan. Ya. Kemudian prosesor 2 juga sama, J-nya adalah 8, suku ke-8 itu adalah 14. Posisi ke-8 itu adalah 14. 14 masih lebih kecil daripada 45, maka dia flag-nya adalah menuju ke kanan juga. Begitu juga yang ketiga, ya. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Ya. Oke, di sini ada flag 0, C0, ini C0, ini C1, C2, C3, ini C4. Jadi C0 dan C4 itu given, diberikan. C0 itu ke kanan, C4 adalah ke kiri. Kenapa C4? Karena prosesornya 3. Karena prosesornya 3 berarti dia C4. Ya. Kalau C0 pastilah selalu C0. Kalau prosesornya 19 berarti ini adalah C20. Ya. Nah, karena ini adalah 3 berarti C4. C4 itu, C0 itu ke kanan. Kata data terkiri, angka yang kamu cari ada di kanan. Kata batas di kanan, ya, data di kanan, angka yang kamu cari ada di kiri. Nah, ini yang tadi ya. Jadi prosesor 1 posisinya adalah posisi 4, posisi 4 itu angka 9, maka dia membentuk C itu adalah posisi arah penunjuk penunjuk bilangan yang dicari. Ini angka yang saya tunjuk 9, berarti 45 itu ada di kanan. Prosesor 2, angka yang saya tunjuk 14, posisi ke-8. Ya. Maka tentu saja 45 juga dari kanan. Prosesor 3 juga begitu, dia menunjuk angka posisi ke-12. Posisi ke-12 itu 23, berarti angka yang dicari yaitu 45. Ya, ada di kanan. Nah, berikutnya adalah diperiksa flag ini. Cari flag berurutan yang berlawanan. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Seperti ini. Ya. Artinya apa ini? Artinya tempat mencarinya sekarang adalah dari posisi ke-13 sampai posisi ke-15. Jadi I-nya 13, kemudian Q-nya 13, R-nya adalah 15. Ya. Kemudian seperti tadi, J1, J2, J3, kemudian posisinya, ya, maka akan didapatkan begini. Prosesor 1 menunjuk ini, prosesor 2 menunjuk ini, prosesor 3 menunjuk ini. Prosesor 1 menghitung C, ya, C-nya ada di kanan. Karena 32 itu lebih kecil dari 45. Prosesor 3 itu menunjuk ke kiri. Tapi prosesor 2 itu menunjuk 45. Berarti yang dia tuju itu persis sama dengan yang dicari. Selesai. Itu kan ada di posisi ke-14, ya. Ada di posisi ke-14. Jadi perhatikan secara paralel mencari satu data dari 15 15 bilangan yang terurut ini hanya 2 langkah saja. Ini langkah pertama, ini langkah kedua, ya. Dan kira-kira sama dengan di sini dituliskan Tn-nya adalah O log dengan basis N plus 1, N besar, N besar itu adalah banyaknya prosesor, dan N kecil banyaknya data. Di contoh ini, N besarnya adalah 3, N kecilnya adalah 15. Jadi log 16, 15 ditambah 1, log 16, lognya basis 4. Artinya berapa? 4 pangkat berapa sama dengan 16? Tentu saja pangkat 2. Jadi
log 4, log basis 4 atau log 16 dengan lognya basis 4 itu sama dengan 2 ya. Persis seperti tadi diilustrasikan ini. 2 langkah selesai. Gitu ya. Oke. Itu adalah tentang switching. Jadi saya ulangi lagi, kita sudah bahas 4 algoritma, 2 sekuensial, 2 paralel ya. Sequential search kita pakai untuk apa namanya, S-nya yang tidak terurut ya, S-nya acak, S-nya random. Dan kemudian paralelnya adalah SM search namanya ya. Dan untuk S-nya yang terurut ya, maka kita menggunakan algoritma sekuensialnya yang bernama binary search. Sementara algoritma paralelnya kita menggunakan Crow search ya. Itu. Ya. Oke, itu kesimpulannya. Silakan ada pertanyaan atau cukup? Cukup jelas, Pak. Cukup ya. Jadi searching kita cuma bahas 4 itu saja. Ya. Ya, apa namanya? Ya, kita ngomong tentang running time dari keempat algoritma, kemudian kita ngitung speed up-nya, kita ngitung cost-nya, gitu ya. Oke, kalau cukup jelas, sekian untuk pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.